Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Sari Cahyani dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dan dosen pengampu studi keislaman yang terhormat Bapak Mufti Ali MPDI. Kali ini saya akan membawakan lanjutan materi yang telah disampaikan teman saya sebelumnya. Konsep ajaran Islam dalam berbagai bidang yang menjadi karakteristik ajaran Islam. Islam dalam bidang kehidupan ekonomi. Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan oleh manusia adalah hidup yang seimbang dan tidak terpisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Sistem ekonomi dalam Islam mempunyai beberapa kelebihan yang tercermin dari beberapa karakteristik, meliputi 1. Bersumber dari Tuhan dan agama. Sumber awal ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi lainnya karena merupakan kewajiban dari Allah. Kedua, ekonomi pertengahan dan berimbang. Ekonomi Islam berposisi tengah antara aliran individualis atau kapitalis yang melihat bahwa kepemilikan individu bersifat absolut dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun, dan aliran sosialis atau komunis yang menyatakan ketiadaan hak individu dan mengubahnya dalam kepemilikan bersama dengan menempatkannya di bawah dominasi negara. Ketiga, ekonomi berkecukupan dan berkeadilan. Ekonomi ini ditujukan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan manusia. Hal ini berbeda dengan ekonomi kapitalis dan sosialis, di mana fokus pertanian adalah kekayaan. Keempat, ekonomi pertumbuhan dan barokah. Ekonomi Islam memiliki kelebihan lain, yaitu beroperasi atas dasar pertumbuhan dan investasi harta secara legal agar dari mediasi jaminan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi manusia. Islam dalam bidang kesehatan. Islam memiliki ciri khas yang dapat dilihat konsepnya mengenai kesehatan. Untuk menuju hal tersebut, Islam menekankan segi kebersihan lahir dan batin. Islam memandang kebersihan lahir dan batin dalam istilah nafs, akhlak, dan irfan. Artinya, kebersihan jiwa manusia dapat mengambil bentuk seperti kebersihan tempat tinggal, lingkungan sekitar, badan, pakaian, makanan, minuman, dan lain-lain. Sedangkan pada kebersihan batin dapat diwujudkan melalui bentuk keikhlasan dan kehusukan. Islam dalam bidang politik. Sejarah politik dunia Islam dapat dilihat pada 3 periode. Pertama, periode klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Kedua, periode pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Ketiga, periode modern 1800 sampai sekarang. Pada periode pertama inilah terjadi apa yang disebut dengan masa keemasan dalam sejarah Islam. Islam tidak menentukan bentuk pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, setiap bangsa boleh saja menentukan bentuk negaranya masing-masing sesuai seleranya. Namun yang terpenting, bentuk pemerintahan tersebut harus digunakan sesuai alat untuk menegakkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, kedamaian, dan ketentraman masyarakat. Islam dalam bidang pekerjaan. Karakter Islam selanjutnya dapat dilihat dari ajarannya mengenai kerja. Islam memandang bahwa kerja sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kerja yang dikehendaki Islam adalah kerja yang bermutu, terarah kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bermanfaat bagi orang lain. Untuk menghasilkan produk pekerjaan yang bermutu, Islam memandang kerja yang dilakukan haruslah profesional, yaitu kerja yang didukung pengetahuan, keahlian, pengalaman, kesungguhan, dan seterusnya. Suatu pekerjaan yang diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Islam dalam bidang disiplin ilmu. Karakter ajaran Islam bidang disiplin ilmu ini, Islam memandang berbagai disiplin ilmu seperti ilmu Al-Quran atau tafsir, hadis atau ilmu hadis,
ilmu kalam, filsafat, tasawuf, hukum, Islam atau fikih, sejarah dan kebudayaan Islam, serta pendidikan Islam. Oleh karena itu, Islam agama yang mengajarkan kedamaian, toleransi, terbuka, kebersamaan, egaliter, kerja keras yang bermutu, demokratis, adil, seimbang antara urusan dunia dan akhirat, berharta, memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah sosial, kemasyarakatan, mengutamakan pencegahan daripada penyembuhan dalam kesehatan, dengan cara memperhatikan segi kebersihan badan, pakaian, dan sebagainya. Islam juga menampilkan sebuah disiplin ilmu dengan berbagai cabang studinya masing-masing. Kesimpulannya adalah, dari uraian mengenai karakteristik ajaran Islam yang secara dominan ditandai oleh pendekatan normatif, historis, dan filosofis tersebut, bahwa ajaran Islam memiliki ciri-ciri secara keseluruhan amat ideal. Islam agama yang mengajarkan perdamaian, toleransi, terbuka, kebersamaan, kerja keras yang bermutu, demokratis, adil, seimbang antara urusan dunia dan akhirat, berharta, memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan, mengutamakan pencegahan daripada penyembuhan dalam bidang kesehatan dengan cara memperhatikan segi kebersihan badan, pakaian, tempat tinggal, lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Islam juga telah tampil sebagai disiplin ilmu keislaman dengan berbagai cabangnya. Karakter Islam yang sedemikian idealnya itu tampak masih belum seluruhnya dijumpai dalam kenyataan umatnya. Antara ajaran Islam yang ideal dan kenyataan umatnya yang demikian itu masih ada kesenjangan. Hal ini memerlukan pemecahan antara lain dengan merumuskan kembali metode dan pendekatan dalam memahami agama Islam. Baiklah, itulah video dari materi kelompok 3 studi keislaman dari jurusan pendidikan bahasa Inggris. Mohon maaf jika kami ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.